Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya nama saya Hanisa dan teman saya Nur Fajrin. Kami dari mahasiswi Winsi Samarinda dan maksud kedatangan kami di sini guna untuk mewawancari Bapak tentang sejarah dan kurikulum yang dipakai di MI DDI Tani Aman. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin ibn Abdillah wa la haula wa la quwwata illa billah wa bismillah lahu sadrahu wa yassir lahu amrahu wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlahu amma ba'du. Saya bernama Muhammad Yafi SHG SPD. Kebetulan saya sebagai kepala sekolah Madrasah Hidayah Darul Wal Irsyad yang baru ditunjuk. Mungkin langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak. Di kurikulum apa yang digunakan dalam MI DDI Tani Aman ini? Kalau kurikulum yang dipakai di DDI Tani Aman ini sebetulnya masih banyak yang berbentuk petik atau kalau agamanya KMA 184. Kemudian akhir-akhir ini beberapa buku yang kita pakai itu sepertinya mengarah kepada kurikulum merdeka, tapi sementara ini kita belum pakai kurikulum merdeka, tapi masih kurikulum K13 yang kita pakai. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya MI ini. Baik. Sejarah berdirinya MI ini sebetulnya diawali dari masyarakat yang ada berlokasi di daerah Tani Aman ini, di mana pada saat itu sebelumnya bukan di sekolah tapi di masjid Darul Dakwah masjid Darul Aman. Nah, di sana oleh guru kita mengajarkan di sana, mengajar di masjid, kemudian seiring waktu berkembang sehingga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di daerah Tani Aman itu berinisiatif untuk mendirikan madrasah, yakni madrasah diniyah, madrasah atau MDI, madrasah diniyah Islamiyah pada saat itu. Kebetulan pada tahun 1970 ada seorang ustaz yang bernama Haji Iskandar Ali dari Parepare. Nah, beliau ini yang ditunjuk menjadi kepala sekolah pada saat itu. Nah, kebetulan pada tahun 1972, itu baru didirikan sekolah ini didirikan dari 1970 itu ya. Kemudian ada almarhum Haji Ibrahim, ada namanya almarhum Haji Ibrahim ini menjadi tokoh masyarakat. Beliau ini yang berinisiatif mendirikan madrasah Haji Ibrahim ini pada tahun 1970. Kebetulan lokasinya yang ada di sebelah sini, yang di lapangan itu sebenarnya sekolah dulu, tapi menghadap ke jalanan. Nah, tahun 92 datang guru tak ya, dia modal tujuannya beliau itu datang ke Samarinda ini
untuk mengadakan panggilan daripada wali kota Haji Kadri Oning. Wali kota Kadas itu Haji Kadri Oning namanya, Haji Muhammad Kadri Oning. Ya. Beliau ini mau berceramah di Masjid Raya, berceramah untuk pencarian dana Masjid Raya di Samarinda oleh Murta Haji Abdurrahman Bodale. Kemudian oleh orang-orang tokoh masyarakat Taniaman memanggil Murta ke sini untuk meresmikan madrasah Darul Da'wah wal Irsyad di DDI Taniaman ini. Kemudian dari MDI berubah menjadi madrasah ibtidaiyah. Jadi MDI berubah menjadi madrasah ibtidaiyah. Nah, pada tahun 1972. Kemudian pada 1979 terdaftar sudah izin sekolah di pemerintahan dengan SK yang sudah di tanggal 13 April 1978. Kemudian visinya adalah beriman, bertakwa, kemudian berakhlakul mulia, cakap, unggul, dan berprestasi. Seterusnya. Kemudian keadaan gurunya pada saat itu mulai daripada Pak Haji Iskandar Ali, lalu disambung oleh Haji Sofyan, Pak Haji Jamaluddin, kemudian Haji Sofyan, selanjutnya Haji Alimin, dan berikutnya Bu Hamsina, dan baru saya sampai sekarang ini. Nah itu jumlah sekarang ini sudah mencapai dari umur gurunya itu sedikit, akhirnya jadi banyak. Mungkin itu aja secara singkat. Apa kekurangan dan kelebihan yang dalam kurikulum tersebut yang kalau K13 itu kekurangannya banyak orang tua yang kurang paham. Permasalahannya satu buku satu kitab beberapa mata pelajaran, dan dalam satu buku itu misalnya halaman pertama bahasa Indonesia. Nah, setelah bahasa Indonesia nanti ada lagi PS, PPKN, berkesinambungan itu. Dan yang merepotkan adalah orang tua tidak mengerti, tidak memahami kenapa saya begini lagi. Nah, itu yang pertama kekurangannya. Tetapi kelebihannya adalah anak-anak sebenarnya itu disuruh untuk membaca, lebih kreatif membaca, supaya apa yang dipelajari mungkin itu temanya bahasa Indonesia tapi isinya adalah IPA. Temanya bahasa Indonesia, pelajarannya bahasa Indonesia tapi isinya IPA, tetapi berbentuk bahasa Indonesia. Misalnya kosakatanya, ya kan, bahasa Indonesia IPA tapi kosakatanya, atau misalnya paragraf yang dipelajari tapi materinya IPA. Nah itu kelebihannya di situ. Tapi kekurangannya ya itu tadi, orang tuh bingung, nggak paham. Bagaimana kondisi sekolah dilihat berdasarkan sarana dan prasarana? Kalau sarana dan prasarana, alhamdulillah mau dibilang cukup juga tidak, karena ada kelas yang artinya kelas itu yang tidak memenuhi kriteria. Artinya ada kelas yang satu kelas disekat jadi 2 kelas ya, karena kelas ini 6 kelas menjadi 18 rombel, jadi 3 kelas. Kalau kondisi sekolah dilihat dari berdasarkan organisasi itu gimana Pak? Alhamdulillah agak cukup baik, walaupun ada sedikit kekurangannya. Kendala apa yang sering terjadi dalam mengelola sekolah ini? Banyak sekali sih, ada beberapa macam. Ya tadinya mungkin
kendala-kendalanya kita misalnya kelasnya kurang, atau yang kedua prasarana kita yang di depan ini kan semestinya kan bukan jalanan umum, menjadi jalanan umum karena ada SMP di belakang, ada SMA di belakang, jadi lewat sini. Nah, itu yang membuat sarana kendala kita untuk mengatasi orang masuk susah. Bagaimana perkembangan sekolah ini dari tahun ke tahun, Pak? Sangat besar. Bagaimana upaya pengembangan kualitas peserta didik di sekolah ini? Alhamdulillah ada beberapa kita lakukan. Pertama, kita mengadakan yang namanya pojok baca. Ada pojok bacanya. Setiap kelas ada pojok baca. Kemudian per tahun kita mencoba mengalihkan supaya kita menambah buku-buku baca. Kemudian yang kedua, kita membuat anak-anak sebelum belajar disuruh membaca terlebih dahulu, atau misalnya istirahat dipersilakan datang ke perpustakaan, kemudian dia harus menulis di situ sebagai apa buku apa yang dibaca, apa isi yang dibaca. Bagaimana sistem pendidikan yang dilakukan dalam atau yang digunakan dalam sekolah ini? Sistem pendidikan. Iya, sistem pendidikan. Sistem pendidikannya seperti biasa lah, belajar masuk, kemudian mungkin ada kelas yang misalnya memerlukan ruangan khusus, misalnya pelajarannya misalnya IPA, harus ke lapangan, atau misalnya dia karena mungkin lama di kelas itu ya ada pojok baca di ujung sana, kemudian ada gazebo, itu digunakan gazebo sebagai tempat untuk belajar supaya tidak membuat anak-anak jenuh di dalam kelas. Jadi itu sistemnya. Jadi kita arahkan, atau misalnya dia belajar tentang kesehatan, kita kasih keluar keliling kampung untuk melihat situasi supaya tidak jenuh juga. Itu sistemnya. Jadi banyak sebetulnya. Pendidikan di MIDDI Tani Aman ini memiliki metode seperti apa, Pak? Metode pembelajaran? Metodenya? Iya. Macam-macam sih metodenya, tergantung gurunya pilih metode apa. Ada mungkin yang seperti yang saya bilang tadi, di luar belajarnya itu metodenya bukan namanya apa. Kemudian artinya tidak monoton hanya di kelas, atau tidak monoton guru hanya menjelaskan, tapi guru yang anak-anak yang bekerja, ada keluar juga. Ada keluar juga. Kemudian anak-anak yang misalnya kita kasih tugas, anak yang bekerja, kita hanya mengawasi. Jadi tidak monoton cuma ceramah doang, ada diskusi, ada praktek. Kalau itu memerlukan, bahkan bisa diharapkan pakai proyektor, jadi tidak bosan anak-anak. Selain metode pembelajaran tadi atau kurikulum yang dipakai, apakah para siswa di sini menerima pembelajaran selain itu, seperti kayak agama? Ada seperti ekstrakurikuler kan, seperti diajar membaca, mengaji. Yang kedua ada namanya silat, ada pramuka. Kemudian baru-baru ini kami membuat program latihan voli untuk anak-anak. Rencana ada ke depan masih ada, tapi saya belum berani menyebutkan karena belum terlaksana. Baik Pak, terima kasih atas pemaparan yang Bapak berikan untuk kami. Semoga semua yang Bapak berikan itu bermanfaat. Mungkin itu saja Pak. Kami berdua terima kasih banyak atas terima kasih Pak.